Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita dengan sudut pandang yang berbeda karena kita akan membahas tentang si Polytron Fox R yang sudah berjalan selama 12.000 km. Nah, apa saja yang akan saya bahas di sini? Tentunya tentang perjalanan Polytron Fox R ini yang sudah 12.000 km dan apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan atau bahkan hal-hal yang muncul setelah perjalanan 12.000 km tersebut. Jadi unit motor ini sudah ada di tahun 2023 di bulan Agustus. Berarti kalau di bulan ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sudah 6 bulan perjalanan si motor Polytron Fox R ini yang sudah berjalan selama 12.000 km. Nah, apa saja yang muncul kendala kekurangan dari si Polytron Fox R ini? Tentunya yang pertama yang akan saya bahas yaitu karat yang muncul di beberapa titik si Polytron Fox R ini. Kalau di motor ini terdapat beberapa karat yang cukup terlihat ya, kita lihat mata ya, jadi bukan di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi tempat-tempat yang benar-benar bisa dilihat dengan mata. Yang pertama ada di bagian hand grip yang sebelah kiri, alias bandul yang sebelah kiri itu sudah karat. Tapi di bagian hand grip yang sebelah kanan ini sudah berkarat, tapi tidak sebanyak hand grip yang di sebelah kiri. Kenapa demikian? Saya juga kurang tahu juga sih, karena motor ini juga dicuci selayaknya motor juga. Jadi ketika kotor dicuci, berendam pun jarang, karena kita di daerah yang jarang sekali terjadi banjir. Jadi motor ini juga jarang melalui genangan air yang cukup lama, tidak pernah dilakukan. Yang pertama karat. Lalu di bagian belakang, alias di bagian rangka belakang, tentunya sudah muncul titik-titik karat di bagian sambungan-sambungan kasisnya. Ya, mungkin teman-teman perlu ada treatment atau sentuhan supaya karat-karat yang ada di rangka itu tidak menyebar atau bertambah. Tentunya harus bongkar bodi, kita beri pelapis anti karat lagi, baru ditutup kembali. Itu tentu butuh effort dan biaya yang cukup lumayan. Jadi teman-teman perlu biaya ekstra untuk bisa menutupi si karat itu. Tapi bagi orang yang cuek, enggak apa-apa lah, jalan aja, ya nggak masalah. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Lalu yang kedua, sudah muncul getaran-getaran yang cukup bikin tangan itu tidak nyaman. Jadi ada di stang ya. Stang ini sudah mulai bergetar sejak kilometer 10.000, itu sudah mulai getar. Meskipun shock bagian depan ini sudah kami revisi sebanyak 4 kali. Dari 4 kali revisi ini tentunya banyak disesuaikan tentang berat badan saya dengan jalan yang saya lalui. Itu ketika di revisi yang keempat cukup nyaman, tapi di 10.000 km ini sudah muncul getaran-getaran yang ada di stang. Itu yang kedua. Yang ketiga, stang ini sudah sender ke kanan sejak dia lahir. Jadi ketika ini sudah ada, unit datang itu sudah sender ke kanan. Sudah diperbaiki oleh tim Polytron, sekarang semakin ke kanan lagi. Jadi karena semua produk Polytron itu stangnya yang Fox R ya, itu selalu sender ke kanan. Entah ada penyakit di bagian apa, tentunya itu berkaitan dengan komsir. Nah, ngomongin komsir ini sudah mulai oblak alias kendor di kilometer lebih dari 10.000. Karena jalan yang saya lalui cukup beragam, karena motor ini tidak hanya digunakan di perkotaan saja, tapi beberapa kali digunakan di tempat pegunungan, karena ini dibuat kerja untuk naik turun bukit setiap hari. Ya meskipun jalannya sih halus ya, nggak begitu jelek-jelek amat. Jadi itu. Terus selanjutnya muncul getaran di bagian
visornya. Visornya ini sudah mulai bergetar teman-teman, karena memang betul apa yang dibahas di grup itu, di grup Facebook. Visor ini sudah memang berat karena dia tebel ya, visornya tebel. Dan karena mungkin sok bagian depan juga kurang bagus performanya, semakin lama visor ini semakin mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak enak didengar ya. Karena secara motor ini tidak ada knalpotnya, tidak ada suaranya. Jadi ketika terdengar getaran sedikit pun itu cukup terdengar. Jadi agak risih juga sih kalau bagi saya ya. Visor sudah mulai getar. Lalu di bagian bagel belakang tuh, cover bagel belakang, karena mungkin sering dibuka kali ya, saya juga belum tahu juga sih. Karena sering dibuka, itu tutup cover di bagian belakang, alias cover bagelnya itu sangat bikin telinga tidak nyaman. Karena ketika digas pertama, karena penyakit Polytron itu, gas pertama itu adalah getar di bagian BLDC-nya, sehingga menyebabkan si tutup cover bagel ini menjadi bergetar yang cukup mengganggu sekali suaranya daripada suara si visor ini. Nah itu yang sudah bermunculan di motor Polytron Fox R ini. Lalu yang cukup agak yang bikin was-was di dalam hati itu, pertama kita masuk ke bagian kelemahan yang ada di dalam si Fox R ini. Yang pertama terkait baterai. Baterai 100% menuju ke 99%. Dulu di bulan pertama, kedua, ketiga itu masih bisa mencapai 1%-nya adalah 6-7 km. Terkhusus dari 100% menuju ke 99 itu bisa menempuh 6-7 km dulu di 3 bulan pertama. Setelah itu dari 100% menuju ke 99%, paling bisa itu paling jauh adalah 5 km. Dengan catatan bobot pengendara sama, gaya berkendara sama, jarak yang dilalui sama, kontur jalan yang dilalui sama. Karena memang motor ini digunakan harian untuk bekerja. Jadi terjadi penurunan performa, menurut saya pribadi, terjadi penurunan performa di bagian baterainya. Nah, dari 99 itu menuju 98 sampai menuju 50 km, itu 1% masih bisa berjalan 1 km. Sedangkan ketika baterai sudah 50% ke bawah, kadang 1% bisa 1 km, kadang juga tidak. Entah kenapa ya, saya juga belum tahu, karena memang 3 bulan awal pertama itu bisa 1% 1 km. Itu terkait baterai ya. Jadi menurut saya ada sedikit penurunan performa di bagian baterai, tapi tidak cukup signifikan sih ya. Ya meskipun kerasa tapi tidak begitu signifikan terkait konsumsi baterai terhadap jarak tempuh yang digunakan. Lalu yang kedua terkait kecepatan. Nah, apa yang saya katakan tadi yang ada di depan, jalan yang saya lalui itu setiap hari sama. Ada naiknya, ada turunnya, ada datarnya. Nah, ketika nanjak, motor ini ketika 3 bulan pertama memang ketika tanjakan, saya sudah mengenali tanjakan. Itu 3 bulan pertama oke naiknya. Tapi semakin ke sini dia seperti kehilangan tenaga. Jadi bisa dikatakan sedikit turun performa di bagian kecepatannya. Jadi di bagian tanjakan itu kadang ini mode D gas mentok itu bisa jalan sekitar 30 km per jam lebih lah, 30 lebih lah. Tapi sekarang dengan jalur dan tanjakan yang sama, bobot yang sama, cara berkendara yang sama, itu di tanjakan yang sama tidak sampai 30 km per jam. Jadi itu terkait kekuatan si Polytron Fox R ini setelah 12.000 km, menurut saya terjadi penurunan performa. Tapi menjadi kelemahan yang sangat berpengaruh tidak? Menurut saya tidak. Bagi teman-teman yang bekerja atau menggunakan motor ini
di bagian perkotaan tentu tidak akan merasakan hal itu. Dan tentu juga kendaraan teman-teman yang sudah beli Polestar Fox R ini dan hanya digunakan di bagian perkotaan atau jalan-jalan yang datar, tentu tidak akan mengalami turun performa. Karena apa? Karena motor yang digunakan dengan beban yang ringan, dengan kontur jalan yang datar, tentu tidak akan menyebabkan si motor ini cepat kecapean seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan ini untuk perjalanan naik turun bukit, naik turun gunung setiap hari, pasti akan mengalami penurunan performa seperti yang saya alami ini. Jadi terus worth it tidak untuk selama ini sampai 12 km? Menurut saya masih oke. Jadi menurut saya masih oke sih ketika sudah digunakan 12 km perjalanan dengan baterai yang sedikit turun performa dan kekuatan tanjakannya juga mulai agak turun sedikit, jadi agak loyo seperti itu. Terus di bagian ranganya juga masih oke, tidak ada perubahan sama sekali. Bodinya masih kencang semua, cuma memang getar di bagian visornya ini mungkin perlu diganti dengan visor yang lebih ringan, dibuat dudukan gitu, supaya getaran-getaran yang di depan termasuk visor ini bisa dihilangkan. Mungkin itu sih yang sudah muncul setelah 12.000 km. Jadi teman-teman yang sudah punya Fox R yang lebih dari 12 km atau sudah 15.000, 20.000 atau lebih, silahkan boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih dari saya, cukup sekian dan dadah.